Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan melakukan pendalaman Alkitab. Kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang hebat dan luar biasa, pada saat ini Tuhan kami akan melakukan pendalaman Alkitab. Berkati kami agar kami boleh melakukannya untuk kemuliaan bagi nama Yesus. Makasih Tuhan, kami serahkan waktu yang indah ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema pendalaman Alkitab kita pada saat ini adalah ciptaan baru ataupun lahir baru. Banyak orang Kristen yang tidak mengerti apa itu ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Ketika Nikodemus melakukan percakapan dengan Tuhan Yesus tentang lahir baru, Nikodemus tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Yesus. Bahkan, Nikodemus mengatakan kepada Yesus bahwa tidak mungkin seseorang yang sudah tua masuk kembali ke dalam rahim seorang ibu. Ini adalah pengertian yang tidak masuk akal. Kita juga sering memikirkan segala firman Allah itu dengan logika, dengan akal pikiran kita sendiri. Yang Tuhan Yesus maksudkan yaitu lahir baru bukan berarti seseorang itu masuk ke dalam rahim seorang ibu, tetapi seseorang itu harus lahir dari air dan roh. Kita boleh lihat di dalam Yohanes 3 ayat yang kelima. Air adalah sebagai elemen ataupun bahan dalam pembaptisan dan tidak bisa lepas dari lahir dari roh, yakni bertobat, memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa dan akan menerima karunia dari Roh Kudus. Ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab di dalam pendalaman Alkitab ini. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan lahir baru? Boleh kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ketiga. Lahir baru artinya orang yang lahir dari roh Allah, yaitu dengan cara menerima Yesus Kristus masuk dalam hati kita dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, dan meninggalkan semua kehidupan kita yang lama, yaitu kehidupan yang penuh dengan pelanggaran-pelanggaran ataupun dosa-dosa yang sangat mengecewakan hati Tuhan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana ciri-ciri orang yang lahir baru? Ini dapat kita lihat di dalam Efesus 4 ayat yang ke-17 sampai 32. Ciri-ciri orang yang lahir baru adalah demikian. Yang pertama, tidak hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah yang punya pikiran sia-sia. Yang kedua, sudah menanggalkan manusia lama. Yang ketiga, dekat dengan Allah di dalam persekutuan. Yang keempat, tidak bodoh dan tidak degil hati. Yang kelima, tidak menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Yang keenam, tidak serakah dan tidak mengerjakan kecemaran. 7. Punya belas kasih ataupun perasaan iba. 8. Tidak memberikan kesempatan kepada iblis. 9. Melakukan pekerjaan yang baik. 10. Tidak mengeluarkan perkataan-perkataan kotor, tetapi memperkatakan perkataan-perkataan yang baik untuk membangun. 11. Tidak mendukakan Roh Kudus. 12. Membuang kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah, serta segala kejahatan dari kehidupan orang yang hidup baru. 13. Ramah. 14. Penuh kasih mesra. Dan yang ke-15 adalah mengampuni. Pertanyaan yang ketiga, siapakah yang dimaksud dengan orang yang lahir baru ataupun ciptaan baru? Dapat kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Saya bacakan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Jadi yang dimaksud dengan orang yang lahir baru atau ciptaan baru yaitu orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Pertanyaan yang keempat, apakah orang yang sudah lahir baru melakukan kejahatan-kejahatan dengan sengaja? Kita dapat lihat di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9, saya bacakan. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Jadi, orang yang lahir baru tidak lagi melakukan kejahatan dengan sengaja ataupun tidak lagi berbuat dosa dengan sengaja. Pertanyaan yang kelima, apakah yang dilakukan oleh orang yang lahir baru? Kita lihat di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-29, yang dilakukan oleh orang yang lahir baru adalah melakukan kebenaran yang daripada Allah. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat, yang dilakukan oleh orang yang lahir baru adalah mengalahkan dunia yang melakukan dosa dan kejahatan-kejahatan. Pertanyaan yang keenam, apakah kesukaan orang yang sudah lahir baru? Kita lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat yang kedua, saya bacakan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi, kesukaan orang yang sudah lahir baru adalah pengajaran yang murni dan yang rohani, sehingga menjadi pribadi yang bertumbuh di dalam Yesus Kristus dan memperoleh keselamatan. Pertanyaan yang ketujuh, atas usaha siapakah kita lahir baru? Kita boleh lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Saya baca, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi, atas usaha siapakah kita lahir baru? Yaitu atas usaha Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan atas kebangkitan Yesus Kristus yang melahirkan kita kembali. Pertanyaan yang kedelapan, dari manakah manusia itu dilahirkan kembali? Dapat kita lihat dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-23, saya bacakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi, manusia itu dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Yesus mengatakan, tidak seorang pun yang dapat masuk ke dalam kerajaan surga jika tidak mengalami lahir baru. Yang menjadi penutupnya adalah, lahir baru adalah suatu proses di mana seseorang menerima Yesus Kristus masuk dalam hati dan berbalik dari jalan yang salah, tidak lagi melakukan dosa, tidak lagi melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan yang mengecewakan hati Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita melakukan kebenaran yang sesuai dengan kebenaran firman Allah, mengikuti teladan Tuhan Yesus, baik dalam hal berbicara, berdoa, bertindak, serta semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus harus kita teladani. Karena Yesus Kristus adalah teladan yang sempurna, yang tidak ada bandingannya. Demikian pendalaman Alkitab kita pada hari ini. Kita persatukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pendalaman Alkitab pada saat ini. Kami bersyukur bahwa kami sudah dilahirkan kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari kematian yang menandakan bahwa Yesus menang mengalahkan maut. Dan begitu juga kami para pengikut Yesus, kami menang mengalahkan maut, kami menang mengalahkan godaan dunia ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami taruh di dalam tangan Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.